Halo guys, film diawali dengan diperlihatkannya kegiatan di sebuah pabrik narkoba dengan penjagaan super ketat. 1 minggu setelahnya, narkoba yang tadinya berada di pabriknya di Tijuana itu sekarang telah berada di California dan akan disebarkan lagi oleh seorang pria yang bernama Pomona Joe yang saat ini sedang menghubungi seorang pria yang bernama Monroe Overdo ke wilayah Los Angeles. Pemilik pabrik narkoba ini adalah Memo Lucero yang sudah menjadi incaran polisi selama 7 tahun karena sulit untuk ditangkap. Akhirnya, DEA menemukan keberadaan Memo dan siap untuk melakukan penangkapan. Tim DEA ini dipimpin oleh Ty Frost. Frost memiliki 2 anak buah yang menjadi andalannya yang bernama Sean Fetter dan Demetrius Hicks. Dan karena melihat kondisi darurat seperti ini, Memo pun mencoba untuk kabur menyelamatkan diri. Sean yang melihat bahwa Memo tidak ada di TKP, dia pun langsung mengejar Memo. Akhirnya, mobil yang ditumpangi Memo pun terjebak kondisi macet. Dengan melumpuhkan pengawalnya, Memo berhasil diringkus oleh Sean. Di situ, meskipun terlihat kekesalan di wajahnya, Memo tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak lama kemudian, Memo menelpon Joe yang berada di San Pedro, California, dan memintanya untuk segera menghabisi keluarga Sean. Malam harinya, ketika Sean dan Stacy sedang tertidur, Joe dan para anak buahnya pun langsung beraksi. Get down! Setelah Sean memberikan tembakan perlawanan, 1 orang penyerang berhasil Sean lumpuhkan. Namun ketika Sean menanyakan siapa yang telah menyuruhnya kepada pria itu pun mati karena tembakan Sean. Ternyata Sean dan Stacy pun terkena tembakan dan Stacy akhirnya meninggal. Beberapa hari kemudian, Sean dirawat di rumah sakit akibat pendarahan hebat. Selama dirawat di rumah sakit, Demetrius selalu menemani Sean. Setelah kondisi Sean mulai membaik dan Sean mulai sadar, dia pun menanyakan di mana Stacy istrinya. Lalu Demetrius memberitahukan kalau istri Sean sudah meninggal. Lalu Sean yang mendengarnya pun seketika begitu emosi dan sangat kesal hingga dia mengamuk. Di situ Demetrius berusaha untuk menenangkan Sean. Setelah keluar dari rumah sakit, Sean yang ditemani oleh Demetrius, mereka pergi melihat makam istrinya. Namun Sean tidak mendekati ke makam istrinya dan terlihat rasa amarah dan kekesalan di wajahnya. Lalu Sean pergi begitu saja. Tidak lama setelah itu, ternyata Sean pergi menemui Memo di penjara karena Sean berpikir Memo lah dalang di balik kematian istrinya. Saat Sean sudah masuk ke dalam penjara, dia tidak sanggup menahan emosinya ketika berjumpa dengan Memo dan mulai mendekatinya. Sampai sipir penjara harus ikut masuk untuk melerai dan menenangkan Sean. Ketika sipir meminta Sean agar pergi dari situ, Memo mengatakan kalau dia ingin meminta sebatang rokok pada Sean. Kemudian, Memo mengatakan jika dirinya ingin menghabisi Sean, maka dari dulu sudah dia lakukan. Setelah tidak mendapat pengakuan dari Memo, Sean pun segera pergi meninggalkannya. Setelah itu, Sean dan Demetrius pun pergi menjumpai temannya yang bernama Big Sexy. Big ini ternyata dulu juga adalah pengedar narkoba, namun sekarang dia sudah beralih profesi. Maksud kedatangan Sean dan Demetrius adalah untuk menanyakan tentang seorang bandar narkoba di wilayah Big, dan Big pun mengatakan kalau dia tahu lokasi bandar di kota tersebut. Malam harinya, dengan membawa seekor anjing pelacak, mereka pergi menuju tempat kediaman bandar narkoba tersebut.
Tidak perlu menunggu waktu lama, anjing pelacaknya pun mencium bau sesuatu di sebuah mobil. Demetrius pun langsung menuju ke arah mobil tersebut. Namun tiba-tiba datang seorang wanita parubaya yang marah-marah karena tidak menerima kehadiran mereka. Kemudian, Shen membuka paksa bagasi mobil yang mereka curigai. Setelah mengetahui kalau isi dalam bagasi mobil itu adalah narkoba, wanita parubaya itu memberitahu kalau mobil itu adalah mobil milik Monroe Overdose atau sering dipanggil overdosis. Tanpa membuang waktu lagi, mereka langsung pergi ke rumah Monroe. Ketika mereka memasuki rumah Monroe, di situ terlihat di atas meja masih berserakan narkoba dan peralatan yang baru saja digunakan. Demetrius yang melihat hal itu pun begitu terkejut ketika melihat mayat seseorang yang diselimuti dan lehernya telah disayat. Kemudian mereka mulai menelusuri semua ruangan dalam rumah itu dan menemukan kembali 2 mayat. Lalu tiba-tiba ada sebuah tembakan dari atap kamar tersebut yang menembaki mereka. Di situ Demetrius terus berusaha untuk menenangkan Monroe sambil berusaha naik ke atap. Dengan negosiasi Demetrius yang meyakinkan, akhirnya Monroe mau dibujuk untuk turun dan menurunkan senjatanya sembari mengikuti Shen dan Demetrius keluar rumah. Saat di depan rumahnya, terlihat sudah ada beberapa anggota polisi yang sudah berkumpul. Ketika Demetrius menginterogasi Monroe, dan karena perkataan Monroe ini terlalu bertele-tele, Demetrius pun menyarankan supaya dirinya beralih profesi saja. Kemudian Demetrius menanyakan dari mana dia mendapatkan mobil itu, namun tetap saja Monroe tidak mau mengatakannya, yang pada akhirnya membuat Shen turun tangan karena sedari tadi sudah menunggu terlalu lama. Dengan permainan todongan pistol yang Shen lakukan, Monroe pun akhirnya mengakui dan menyebut sebuah nama, Hollywood Jack. Tidak lama kemudian, Frost mengatakan bahwa ada 10 pesan yang sama dari Soleil, salon penggelap kulit dari ponsel milik Monroe. Keesokan harinya, tanpa membuang waktu, Shen dan Demetrius langsung menuju alamat salon penggelap kulit milik Hollywood Jack. Lalu tidak lama setelah itu terlihat seorang pria yang baru saja turun dari mobil mewahnya dan hendak memasuki salon tersebut. Sambil menelpon seseorang, Jack pun melihat sekelilingnya dan dia mencurigai kalau ada orang yang sedang mengawasinya di seberang jalan. Setelah Jack masuk ke dalam salonnya, dia pun kembali keluar dan akan pergi lagi. Namun ketika Jack akan pergi, Shen pun menghadangnya dan langsung menanyakan perihal narkoba yang diceritakan Monroe. Kemudian di situ sempat terjadi adu argumen antara Shen dan Jack. Karena kurangnya bukti yang kuat, akhirnya tidak lama setelah itu Jack pun pergi meninggalkan Shen dan Demetrius. Jack ternyata mendatangi seseorang yang bernama Garza. Maksud kedatangan Jack ini adalah untuk menanyakan kenapa Garza mengirimi pesan sebanyak 10 kali kepada Monroe. Akibat dari kecerobohan Garza ini, Jack pun harus berurusan dengan polisi yaitu Shen. Di situ terungkap fakta bahwa Garza inilah yang menyerang Shen dan Stacy ketika mereka tertidur, dan Garza juga telah gagal menjunuh Shen. Setelah Jack menceritakan semuanya kepada Garza, Jack pun seketika langsung menghabisinya. Lalu, di lain tempat, di kediaman Memo di Meksiko, terlihat Mateo bersama istri dari Memo dan anaknya akan pindah dari rumah tersebut sesuai perintah dari Memo. Namun pada saat akan pergi, tiba-tiba mobil yang ditumpangi keluarga Memo mengeluarkan asap, dan tidak lama setelah itu terjadilah ledakan. Mateo yang melihatnya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Mateo memberitahukan berita tersebut kepada Memo. Memo yang mendengarnya begitu terpukul. Tú me tienes que perdonar. Kemudian Shen kembali menemui Memo. Di situ Memo menceritakan kalau keluarganya saat ini telah mati dijunuh oleh bandar narkoba yang juga telah menjunuh istri Shen. Maksud Memo menceritakan semua ini kepada Shen adalah untuk mengajaknya menangkap bandar narkoba tersebut. Sebelum Shen pergi, Memo memberikan secari kertas kepada Shen sebagai petunjuknya.
Tanpa berlama-lama, Shen dan Demetrius langsung mengikuti sesuai dari petunjuk Memo. Hal yang pertama mereka lakukan adalah mendatangi sebuah klub malam. Kemudian terlihat Shen dan Demetrius menemui seorang bandar narkobi yang bernama Pomona Joe. Shen di situ berpura-pura mau membeli narkobi pada Joe. Karena perkataan Shen yang meyakinkan, akhirnya Joe merasa percaya kepadanya. Dan akhirnya Joe pun menyetujuinya untuk melakukan transaksi pada jam 2 di pelabuhan Ultros, tepatnya di dermaga 73. Keesokan harinya terlihat Shen sudah tiba terlebih dulu di tempat yang sudah dijanjikan. Tidak lama kemudian Joe pun datang menemui Shen. Kemudian tidak lama setelah itu datanglah sebuah mobil putih. Lalu turunlah seorang pria yang bernama Hondo. Hondo ini merupakan tangan kanan kelompok Diablo. Tidak jauh dari situ, Joe terus melihat situasi di sekitarnya. Setelah Hondo melakukan pengecekan kepada Shen, Hondo juga memastikan semua uang yang dibawa oleh Shen. Lalu di situ Hondo menegaskan kepada Shen agar tidak menentang kelompok Diablo jika tidak ingin tamat riwayatnya. Hondo juga mengatakan kepada Shen kalau dirinya lah yang telah menghabisi istri dari seorang polisi yang telah menangkap Memo. Shen yang mendengar hal itu pun langsung menghajar Hondo hingga sekarat. Joe yang melihat Shen menghajar Hondo, dia langsung menghubungi rekannya yang ternyata telah menyamar sebagai polisi. Karena keadaan Hondo sekarat, akhirnya Demetrius langsung menghabisinya. Shen pun akhirnya bisa membalaskan dendamnya atas kematian Stacy, istrinya. Setelah kejadian itu, Shen dipanggil oleh Frost ke ruangannya. Di situ Frost memutuskan untuk men-skor Shen selama 6 bulan karena tidak bisa mengontrol emosinya. Dan hal itulah yang menyebabkan 3 anggota polisi gugur dalam bertugas. Tidak lama setelah itu, Shen pun langsung pergi meninggalkan ruangan Frost. Kemudian Shen kembali menemui Memo dan mengatakan bahwa dia telah gagal dan disekors oleh atasannya selama 6 bulan. Mendengar cerita Shen, Memo kembali menyemangatinya dan lalu menunjukkan di mana lokasi penyimpanan uang kelompok Diablo, namun ada syaratnya. Memo mengatakan kalau Shen harus memindahkan lokasi penahanannya saat ini dan Shen pun menyetujuinya. Tidak lama kemudian terlihat Shen dan Demetrius melakukan penyerangan ke sebuah tempat yang sudah ditunjukkan oleh Memo. Ketika Shen dan Demetrius sudah memasuki tempat itu, mereka melakukan penembakan secara membabi buta untuk mencari keberadaan Joe. Setelah menemukan Joe, dia dipaksa untuk menghubungi kelompok Diablo, namun Joe menolaknya dan mengatakan tidak tahu. Lalu dengan ancaman todongan senjata, akhirnya Joe mau menghubungi kelompok Diablo yang diangkat oleh Jack untuk melakukan transaksi kembali. Tanpa ada rasa curiga, Jack pun menyetujuinya dengan transaksi di tempat yang biasa mereka lakukan. Beberapa saat kemudian, mereka pun segera bergegas pergi ke lokasi yang ditentukan untuk mengambil narkobinya dengan menggunakan mobil kontainer, sementara Jack datang dengan pesawat pribadinya. Ladies and gentlemen, straight out to justify.
Dan ketika pesawat berhenti, Jack pun segera turun langsung menuju mobil kontainer Joe. Joe, I'll get the door. Lalu di situ Shen meminta Jack untuk mengantarkannya pada kelompok Diablo, tetapi Jack menolaknya dan mengatakan kalau dia tidak pernah bertemu dengan kelompok Diablo. Setelah disiksa oleh Shen dan Demetrius, Jack yang akan dikubur hidup-hidup oleh mereka pun akhirnya mau mengantarkannya pada kelompok Diablo dengan pesawat pribadinya. Stop. Sean, money's ready. Ketika sampai di markas kelompok Diablo, Jack pun keluar dan turun dari pesawatnya sambil melemparkan uang. Para tentara kelompok Diablo yang melihat wajah Jack babak belur seketika curiga dan langsung menembak Jack, lalu mengambil uangnya. Oh, you got two. Shen yang melihat dari dalam pesawat tentang apa yang baru saja terjadi, akhirnya dia dan Demetrius pun keluar dari pesawat Jack. Ketika dirasa situasi di sekitarnya benar-benar aman, mereka berdua pun langsung mengejar tentara kelompok Diablo dengan mobil yang berada di situ. Dengan mengikuti panduan arah GPS yang sudah diselipkan pada uang yang dibawa kabur oleh tentara kelompok Diablo tadi, akhirnya mereka pun sampai di suatu tempat. Karena ketatnya penjagaan, Shen dan Demetrius memutuskan untuk masuk melalui saluran air. Wait, we meet back here. Setelah bisa masuk ke markas kelompok Diablo, mereka berdua sangat berhati-hati untuk mengantisipasi kedatangan anak buah kelompok Diablo. Sementara Shen terus berjalan perlahan-lahan mencari keberadaan Diablo, hingga pada akhirnya Shen menemukan seorang pria yang sedang berdoa, dan Shen menyangka pria tersebut adalah Diablo, namun melainkan adalah Matteo. Di situ diketahui ternyata Matteo adalah kelompok Diablo, dan dia juga merekayasa nama kelompok Diablo sebagai samaran. Matteo juga telah merencanakan semua ini agar bisa menguasai bisnis Memo. Karena hal itulah kenapa Matteo masuk ke dalam kelompok Memo sebagai orang kepercayaan Memo. Why'd you take my wife? Setelah Shen berhasil disudutkan, Matteo menyuruh anak buahnya untuk mencongkel mata Shen. Demetrius yang melihatnya dari CCTV, dia pun langsung menembakkan senjatanya dari balik dinding. Setelah itu, Shen dan Demetrius pun segera bergegas pergi keluar dari terowongan. Beberapa hari kemudian, terlihat Shen sudah berada di sebuah daerah terpencil dan akan menjumpai Memo yang sudah dia ketahui keberadaannya saat ini. Ternyata diketahui bahwa Memo telah melarikan diri ketika hendak dipindahkan ke penjara lain. Ketika sedang berjalan, Shen pun melihat keberadaan Memo yang sedang berada di sebuah kafe.
Memo yang melihatnya pun juga sedikit terkejut. Lalu Shen perlahan-lahan berjalan ke arah Memo. Di situ Shen mengatakan bahwa ini kesempatan untuk kedua kalinya dia akan menangkapnya. Mendengar perkataan Shen barusan, Memo seketika emosi dengan tatapannya yang begitu kesal. Namun Shen dengan santai meletakkan borgol di atas meja dan mengatakan jika dirinya menginginkan Memo mate, pasti dari dulu sudah lama mate. Lalu Shen segera bergegas pergi meninggalkannya begitu saja. Ternyata ini adalah rencana Shen dengan persiapan yang matang. Tidak lama setelah itu terlihat Shen pergi melihat kuburan Stacy istrinya dengan ditemani oleh Demetrius. Kemudian film pun berakhir.